Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Suryani dari kelas A Prodi Perbankan Syariah tahun 2020 akan menyampaikan review jurnal tentang ilmu tahsin dan tajwid untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Tahsinul Quran yang diampu oleh dosen Diah Mukminatul Hasyimi. Saya mereview jurnal dengan judul Hubungan Pemahaman Ilmu Tajwid dengan Kemampuan Membaca Al-Quran kelas 5 di Min 1 Bandar Lampung oleh Fitri Aulia tahun 2020. Dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai pemahaman ilmu tajwid atau pengertian ilmu tajwid, hukum mempelajari ilmu tajwid, tujuan dan manfaat mempelajari ilmu tajwid, ruang lingkup tajwid, konsep dasar ilmu tajwid, hukum nun sukun dan tanwin, hukum qalqalah dan hukum mad tabi'i. Untuk dapat menyerap intisari dan pesan yang dikandung dalam Al-Quran, maka langkah pertama yang diperlukan adalah membaca dan memahami kandungan isinya secara pasti. Dan untuk itu maka setiap orang perlu membaca dan memahami Al-Quran secara baik dan mendalam serta rinci. Menurut jurnal ini, kemampuan membaca Al-Quran seseorang dilihat dari seberapa besar pemahaman tajwid, karena ilmu tajwid merupakan dasar atau pedoman untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bisa disebut baik dan benar apabila sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam tajwid. Di dalam jurnal dijelaskan bahwa menurut ilmu tajwid, tajwid adalah membaguskan bacaan huruf-huruf atau kalimat-kalimat Al-Quran satu persatu dengan terang, teratur, perlahan, dan tidak terburu-buru sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kesimpulannya, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sehingga sempurna maknanya. Menurut jurnal ini, tidak ada perbedaan pendapat bahwa mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, sementara mengamalkan ketika membaca Al-Quran hukumnya fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah yang telah mukallaf. Sementara tujuan atau manfaat mempelajari ilmu tajwid ialah memperbaiki intonasi bahasa Arab, tetapi mempelajari ilmu ini harus belajar dan mendengar langsung dari para guru yang menguasai bacaan dan hukum-hukumnya. Para guru tersebut juga menerima ilmunya secara langsung dari ahli-ahli Al-Quran. Tidak cukup hanya menghafal hukum-hukum tajwid dari buku-buku panduannya. Ruang lingkup tajwid secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama hakul harf, yaitu segala sesuatu yang wajib ada pada setiap huruf. Hak huruf meliputi sifatul huruf dan makharijul huruf. Kedua, mustahakul harf, yaitu hukum-hukum baru yang timbul oleh sebab-sebab tertentu setelah hak-hak huruf melekat pada setiap huruf. Mustahakul harf meliputi hukum-hukum seperti izhar, ikhfa, iklab, qalqalah, tafkhim, mad, waqaf, dan lain-lain. Di dalam jurnal disebutkan pokok bahasa atau ruang lingkup ilmu tajwid yaitu makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul mad wal qasar, ahkamul waqfi wal ibtida, dan al-khotul utsmani. Konsep dasar ilmu tajwid meliputi makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf, dan sifatul huruf, yaitu karakter bunyi huruf. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf atau letak pengucapan huruf. Secara garis besar, makharijul huruf terbagi menjadi 5, yaitu al-jauf, rongga mulut, al-halq, tenggorokan, al-lisan, lidah, asyafatain, 2 bibir, dan al-khaisum, pangkal hidung. Sementara sifatul huruf adalah karakter pengeluaran huruf itu dari tempat keluarnya. Faedah dari sifatul huruf diantaranya adalah pertama, untuk membedakan antara huruf yang memiliki satu makhraj seperti to dan ta. Keduanya sama memiliki makhraj yang sama namun mempunyai sifat yang berbeda. Kedua, memperbagus dan memperjelas bunyi masing-masing huruf yang berbeda. Ketiga, mengenal karakter kuat atau lemahnya bunyi sebuah huruf dalam proses pembacaan atau pengucapan. Hukum mim mati dan tanwin ada 5, yaitu 1. Izhar, mengutarakan bunyi nun mati atau tanwin tanpa disertai dengung apabila bertemu salah satu dari huruf izhar, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Kedua, idgham bil gunnah, yaitu memasukkan bunyi nun mati dan tanwin ke huruf sesudahnya dengan bunyi tasydid disertai dengung apabila bertemu salah satu huruf idgham bil gunnah, yaitu mim, waw, nun, dan ya. Ketiga, idgham bil gunnah, yaitu memasukkan bunyi nun mati dan tanwin ke huruf sesudahnya dengan bunyi tasydid disertai dengung apabila bertemu salah satu huruf idgham bil gunnah, yaitu lam dan ro. Keempat, iklab, yaitu mengganti bunyi nun mati dan tanwin dengan bunyi mim dan disertai dengung apabila bertemu dengan huruf iklab, yaitu ba. Kelima, ikhfa,
Menyamarkan bunyi non mati dan tanwin dan disertai dengung apabila bertemu salah satu huruf ikhfa, yaitu ta, sa, ja, da, za, za, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, kof, dan kaf. Hukum qalqalah adalah bunyi pantulan pada suara sehingga terdengar suara seperti seperti kata empat pada huruf qalqalah yang berbaris mati. Adapun huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, ja, da, to, dan kof. Selanjutnya ada hukum mad tabi'i. Apabila ada alif terletak sesudah fathah atau ya sukun sesudah kasroh atau waw sesudah domah, maka dihukumi mad tabi'i. Mad artinya panjang, tabi'i artinya biasa. Cara membacanya harus sepanjang 2 harokat atau disebut 1 alif. Untuk kemampuan membaca Al-Quran, Munandar mendefinisikan kemampuan membaca merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan atau latihan. Indikator kemampuan membaca atau peserta didik dikatakan mampu membaca Al-Quran apabila dalam melafalkan surat-surat tertentu dalam juz ammah, membaca huruf-huruf hijaiyah sesuai makhrajnya, dan tidak kesulitan dalam membedakan makharijul huruf, maupun hukum kaidah ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Saat ini, banyak sekolah yang berbasis Islam dan berorientasi pada kualitas hadir di tengah masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan Islam yang bermutu bagi anak-anak mereka. Sekolah-sekolah tersebut berlomba-lomba untuk memberikan jaminan kualitas bagi siswa-siswi lulusannya. Salah satu jaminan kualitas lulusan mereka janjikan pada wali murid adalah kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, tartil sesuai dengan ilmu tajwid pada setiap anak. Di dalam jurnal sudah dijelaskan secara mendetail penjelasan mengenai ilmu tajwid sehingga pembaca dapat memahami isinya dikarenakan dalam jurnal tersebut sudah terdapat contoh-contohnya. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya review dari jurnal hubungan pemahaman ilmu tajwid dengan kemampuan membaca Al-Quran kelas 5 di Min 1 Bandar Lampung. Kurang dan lebihnya, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.